Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Atrifa Pranita, NIM 2018-210242. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator kinerja keuangan bagi perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan akan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham. Yang kedua ada keputusan investasi. Keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh penanaman modal yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Dengan melakukan keputusan investasi, perusahaan agar mendapat laba yang besar dengan risiko yang minimum sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga ada keputusan pendanaan. Manajer keuangan membutuhkan metode yang baik untuk menggunakan hutang atau ekuitas untuk mengoptimalkan pembiayaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Keputusan pendanaan harus memikirkan bagaimana perusahaan menetapkan sumber dana yang maksimal untuk mendanai berbagai alternatif investasi. Yang keempat ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini berkaitan dengan seberapa besar proporsi keuntungan yang dihasilkan dan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Yang terakhir ada Good Corporate Governance atau GCG. GCG adalah suatu rangkaian proses kebijakan, pengontrolan, serta tata kelola suatu perusahaan atau korporasi yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG ini dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Indikator GCG atau Good Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang diukur dari seluruh modal saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau seluruh modal dalam perusahaan. Dari kerangka penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1 menunjukkan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2 yang merupakan keputusan investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H3 merupakan keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan H4 merupakan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir H5 yaitu good corporate governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian regresi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan jenis tingkatannya, penelitian ini menggunakan uji hipotesis karena penelitian ini akan menjelaskan beberapa hubungan spesifik antara kedua faktor kondisi tersebut. Lalu berdasarkan sumber datanya, penelitian ini merupakan penelitian sekunder dan data penelitian ini dapat diperoleh dari website www.idx.co.id dan sumber lain yang terkait. Lalu menurut sifat dan jenis datanya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian arsip atau archival research, yaitu studi tentang fakta-fakta tertulis atau dalam bentuk arsip data. Dokumen atau arsip yang diteliti menurut sumbernya dapat berasal dari data sekunder, baik data internal perusahaan maupun data eksternal, yaitu publikasi data yang diperoleh dari pihak lain. Yang kedua ada batasan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan ruang lingkup pada perusahaan properti dan real estate
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan periode penelitian yang digunakan yaitu berdasarkan pada data laporan keuangan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini dapat dihitung menggunakan rumus PBV, yaitu harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Yang kedua, ada keputusan investasi yang dapat dihitung menggunakan rumus PER, yaitu harga saham dibagi dengan EPS. Yang ketiga, ada keputusan pendanaan yang dapat dihitung menggunakan rumus DER, yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Yang keempat, ada kebijakan dividen yang dapat dihitung menggunakan rumus DPR, yaitu dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Yang terakhir, GCG atau kepemilikan manajerial yang dapat dihitung menggunakan rumus KM, yaitu jumlah nilai saham yang dimiliki manajer dibagi dengan jumlah nilai saham yang beredar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dan pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan yang dipublikasikan berdasarkan sumbernya maupun dari media internet atau pihak lain sesuai dengan sampel yang diambil, yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data penelitian yang digunakan dapat diperoleh secara online melalui website IDX, yaitu www.idx.co.id. Yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti, yaitu hubungan antara keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance sebagai variabel independen yang memengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Dan yang kedua ada analisis inferensial. Dalam penelitian ini, analisis inferensial meliputi yang pertama multiple regression analysis dan uji hipotesis. Multiple regression analysis atau analisis regresi pada dasarnya adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada uji hipotesis yang meliputi dua langkah, yaitu pertama uji simultan atau uji F dan uji parsial atau uji T. Uji simultan atau uji F ini digunakan untuk menguji apakah secara simultan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance mempengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan pada uji parsial atau uji T digunakan untuk menguji pengaruh signifikan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.